Ada 4 posisi. 4 posisi dalam sholat yang ketika kita berdoa apa? Makbul doa kita. Hebat. 4 posisi. Berapa? 4. Sebagaimana kita pahami Bapak Ibu. Yuk perhatikan baik-baik. Nanti kalau kita sudah meninggal kita ini, pertanyaan di alam kubur beda dengan pertanyaan di yaumil akhirah, nggak sama. Coba lihat. Yang di kubur ditanya apa? Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian ma imamuka, bukan man, ma imamuka, apa imammu? Bukan man, kalau man siapa imammu? Kalau ditanya man imamuka, kita jawablah wa'laiman, tepuk malaikat lah kita. Ma imamuka, apa imammu? Kemudian man ikhwanuka, siapa sahabat-sahabatmu? Pertama yang ditanya tadi apa? Man marrabbuka, siapa Tuhan? Ini tauhid, ini akidah. Kalau memang keseharian kita akidahnya lurus, kalau memang keseharian kita akidah kita lurus di hadapan Allah, tidak pernah kita menserikatkan Allah. Coba perhatikan Pak, insya Allah bisa kita jawab Allahu Rabbi. Tidak pernah kita menserikatkan Allah. Sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Enggak ada yang lain. Kami enggak minta tolong sama gunung, kami enggak minta tolong sama laut, kami tidak minta tolong sama gua, kami tidak minta tolong sama cincin, kami tidak minta tolong sama keris, kami tidak masang sajen-sajen dan sebagainya. Kami hanya minta kepada Engkau ya Allah. Lancar nanti bibir kita mengucapkan Allahu Rabbi, minta tolong sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian ini, kami muliakan, kami hormati Bapak Datuk yang senantiasa terus konsisten istiqomah ya hadir di setiap pengajian, bukan hanya pengajian setiap maghrib isya, kemudian wirid yasin pun beliau datang. Kalau diundang wirid yasin datang. Wirid yasin. Jadi kalau saya di kebun tengah, beliau selalu hadir, ibu-ibu hadir samping saya. Kemudian Bapak Imam, Bapak Kepala Dusun, Bapak Imam Dusun. Kemudian bapak-bapak orang tua kami yang tak dapat kami sebut satu persatu. Insya Allah kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Imam Masjid kita yang kita juga hormati, alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah ya. Ini anak-anak kita lah yang di depan ini. Yang tadi waktu sholat maghrib disilat-silat di belakang. Wah inilah kadang-kadang ya Allah. Salah tempat kalian latihannya. Nanti di lapangan silat-silat. Jadi Bapak Ibu juga alhamdulillah ya, walaupun letih di rumah udah siap masak, seharusnya bisa istirahat tapi bisa melangkahkan kaki di rumah Allah ini. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita untuk menghidupkan pengajian ini. Majelis yang paling mulia di atas dunia ini adalah taklim. Majelis yang paling baik di atas dunia ini majelis taklim ini. Majelis ini perkumpulan, berkumpul orang, nengok orang tabrakan pinggir jalan,
kumpul orang. Ini juga majelis. Ini juga majelis. Tapi majelis yang terbaik adalah majelis ilmu ini. Makanya Bapak Imam minta maaf, ini ada Bapak Imam. Kalau bisa ceramah takziah ini, kalau ada ceramah takziah ada orang meninggal, ada ta'limnya, ada ceramah. Kadang-kadang malam ketiga ya, memang malam ketiga. Ini wajib nih kalau bisa, diwajibkan. Malam ketiga harus ada ceramah. Kalau di Sukamulya tuh tiap malam, 3 malam berturut. Malam pertama ceramah, malam kedua ceramah, malam ketiga ceramah. Tentang apa? Tentang kematian. Karena semakin banyak masuk di kepala kita ini, insya Allah makin cepat lah berubah gitu. Tapi kalau tak pernah masuk tentang kebaikan, nilai nasihat-nasihat tentang kebaikan dan sebagainya, susah. Makanya kalau ada yang nanya, ada juga yang nanya, Ustadz, mana lebih hebat? Tahlil, tahtim, ya, tahtim, baca kulhu, tahtim, tahlil, doa dengan taklim, lebih hebat mana pahalanya? Taklim, ceramah. Kenapa Ustaz? Karena ceramah ini hukumnya wajib, nuntut ilmu hukumnya wajib. Cobalah baca dalilnya. Talabul ilmu fariidah ala kulli muslim wal muslimat. Bukan kita mengecilkan arti tahtim tahlil ini, bacalah, tapi ceramah penting. Makanya maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan heran banyak orang yang pulang takziah nggak ngerti maksud takziah ini apa. Nggak paham dia. Bapak pulang dari mana? Pulang dari takziah. Siapa yang meninggal, Pak? Fulan. Malam berapa ini? Malam ketiga. Apa yang Bapak bisa ambil dari itu? Nggak ngerti aku, Pak. Yang penting aku datang baca tahtim, tahlil, habis itu makan kue. Kuenya pun udah jenek-jenek, kita tengok. La ilaha illallah. Tengoklah rusaknya. Padahal kata Nabi kematian pelajaran besar ini, berharga. Maka sampaikan tentang kematian. Berubah orang Pak gara-gara itu. Berapa banyak orang-orang yang berubah. Besok pagi dia langsung sholat subuh. Besok pagi dia langsung bersedekah. Besok pagi dia langsung melakukan kebaikan. Kenapa Ustaz? Tadi malam dia dengar tentang kebaikan itu. Bahwa kita akan mati, meninggalkan dunia ini nggak lama lagi. Coba kalau nggak pernah disampaikan tentang kematian. Mana tahu dia untuk segera beramal soleh itu. Hidup kita nggak lama Pak, disampaikan Ustadz malam itu. Hidup kita nggak lama Bu, sebentar. Makanya ayo sama-sama kita benah-benah, bersiap-siap, jangan lena, jangan tersantai, jangan terleha-leha, terus beramal soleh. Dari mana dia tahu itu? Ceramah itu. Nah jadi Pak minta maaf. Maka di kampung kami kejadian juga kemarin. Jadi ada satu orang masyarakat nggak dibuatnya tahtim tahlil. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita tidak ada baca tahtim tahlil, langsung ceramah. Habis ceramah kita baca doa. Bangun satu orang bapak-bapak. Aku datang kemari bukan untuk dengar ceramah. Aku datang kemari untuk tahlil. Takziah. Pulang waktu. Tengok mukanya mah hancur banget. Ini kita maaf ya Pak, ini kadang-kadang harus tahu. Pernah satu ketika juga ada satu daerah, waktu itu ketika kita safari Ramadan, waktu itu jamaah udah sholat isya di masjid. Banyak bapak-bapak yang masih duduk di atas kereta. Kita tanya, Pak, bapak nggak sholat isya? Ini isya nih, udah sholat isya nih. Apa kata bapak tuh? Ustadz, kami datang kemari untuk sholat taraweh, bukan mau sholat isya. La ilaha illallah. Tengoklah. Hebat nih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini majelis terbaik ini. Kenapa Ustaz? Majelis yang paling dibenci setan nih, taklim. Setan paling benci nih. Kenapa Ustaz? Karena orang yang punya ilmu, jangankan ibadahnya Pak, tidurnya pun pahala. Tidurnya pun pahala. Ya, kenapa Ustaz dia berpahala? Karena dia mulai dengan aktivitas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wudhu dulu, ya, habis wudhu sholat sunat witir. Habis itu disempatkan sholat sunat taubat. Karena berapa banyak orang yang sedang tidur, ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok pagi nggak ada lagi. Ada nggak? Malamnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok pagi nggak ada lagi. Orang besok pagi datang ke rumah dia untuk takziah. Kenapa Ustaz? Karena dia yang meninggal. Maka sholat sunat taubat. Kemudian apa lagi? Duduk di pinggir ranjang baca doa. Setelah itu apa lagi? Nereng ke kanan, tekan lambung kanan. Kalau bantal guling, tangan kiri yang di atas. Tidur itu dicatat pahala. Setelah itu kita nggak tahu mau telentang telungkup, nggak ngerti kita. Yang penting awalnya sudah dilakukan dengan cara-cara yang persis dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah, dapat pahala. Tengok.
Jangankan tidur seperti ini, masuk WC kalau kita ikuti cara Nabi dapat pahala. Kaki kiri, sebelum itu kita baca doa. Ada satu orang ibu-ibu Yasin bilang apa? Enggak sempat lagi Ustaz. Udah enggak sempat baca doa kami, la ilaha illallah. Udah kebelet wak nih, enggak sempat baca doa. Berapa lama lah doa itu? Ada setengah jam baca doa masuk WC itu. Enggak ada. Ya kan? Apa doanya, Nak? Apa doanya? Doa masuk WC. Pernah doa enggak? Enggak pernah. Enggak ada WC. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama kita terus berbenah-benah ngaji lah kita terus. Ini ustadznya yang tukar-tukar sini. Saya tengok ustadznya ustadz kondang-kondang. Saya tadi bilang kondang. Saya bukan kondang saya. Biasa-biasanya. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang nanti setelah ini kita sama-sama lah kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini wajib nih. Yang tinggalkan mereka itu. Ini kita dengar ada kapal induk udah merapat 3.000 pasukan Amerika udah mendarat. Mau bantu Israel 3.000. Allahu Akbar. Kita nggak ngerti bagaimana nasib kawan-kawan. Mau pergi ke sana nggak bisa. Mau bilang apa lagi? Jadi Bapak Ibu doalah nanti. Kirim doa. Jangan sampai nggak berdoa Pak. Itu yang bisa kita buat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bungkuskan untuk Bapak sedikit nanti. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa materi kita malam ini? Pak, waktu ini singkat nggak lama. Ada 4 posisi. 4 posisi dalam sholat yang ketika kita berdoa Pak, makbul doa kita. Hebat. 4 posisi. Berapa? 4. Sebagaimana kita pahami Bapak Ibu. Yuk, perhatikan baik-baik. Nanti kalau kita sudah meninggal kita ini, pertanyaan di alam kubur beda dengan pertanyaan di yaumil akhirah, nggak sama. Coba lihat. Yang di kubur ditanya apa? Mar rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Kemudian ma imamuka? Bukan man, ma imamuka. Apa imammu? Bukan man. Kalau man, siapa imammu? Kalau ditanya man imamuka, kita jawablah wa'alaiman. Tepuk malaikat lah kita. Ma imamuka, apa imammu? Kemudian man ikhwanuka, siapa sahabat-sahabat? Pertama yang ditanya tadi apa? Man marrabbuka, siapa Tuhan? Ini tauhid ini, akidah. Kalau memang keseharian kita akidahnya lurus, kalau memang keseharian kita akidah kita lurus di hadapan Allah, tidak pernah kita menserikatkan Allah. Coba perhatikan Pak. Insya Allah bisa kita jawab Allahu Rabbi. Tidak pernah kita menserikatkan Allah. Sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Enggak ada yang lain. Kami enggak minta tolong sama gunung, kami enggak minta tolong sama laut, kami tidak minta tolong sama gua, kami tidak minta tolong sama cincin, kami tidak minta tolong sama keris, kami tidak masang sajen-sajen dan sebagainya. Kami hanya minta kepada Engkau ya Allah. Lancar nanti bibir kita mengucapkan Allahu Rabbi. Minta tolong sama Allah. Ini 2024 dukun laris manis nanti Pak. Berapa? 2024 dukun laris manis. Saya dukun itu sendiri yang bilang sama saya. Ada beberapa kawan-kawan kita yang udah datang caleg. Udah datang sama dia. Ya tarifnya beda-beda lah. Tarifnya. Sampai dukun tuh bilang, kau mau duduk nanti bagian mana? Kursi DPRK itu kan luas tuh. Kau duduk bagian mana nanti kau mau? Ya Allah, hebat. Mau duduk sebelah kanan, mau duduk di tengah, apa duduk sebelah kiri? Sampai kayak gitu, Pak. Hebat nggak dukun? Ada yang yakin, kau pasti duduk kau, katanya nanti. Dia bilang sama pasien, kau pasti duduk. Memang duduklah di kursi. Siapa bilang nggak duduk? Mana mungkin dia nggak duduk? Kau pasti duduk, kau duduk. Kau pasti duduk. Tarifnya sekian. Dipasi. Hebat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid kita, jangan sampai melenceng. Ya, walaupun nanti maaf godaannya luar biasa, tetap kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nanti tapi kalau di pertanyaan di yaumil akhirah ditanya bukan tauhid lagi, tapi yang ditanya tentang ibadah. Kalau di kubur ditanya tentang tauhid, ya, tauhid. Kalau di yaumil akhirah ditanya tentang ibadah. Makanya yang mula-mula ditanya nanti, yang mula-mula nanti ditanya di padang mahsyar bukan marabbuka lagi,
bukan man nabiyuka lagi, tapi apa? Salat. Inna awalu ya hasibu fi yaumil akhirah as-salat. Yang pertama kali nanti dihisab di yaumil akhirah, ditanya adalah salat. Kalau bagus salatnya, maka bagus yang lain. Kalau bagus salatnya, maka baguslah yang lain. Kalau tak bagus salatnya, hancurlah yang lain dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang di belakang, ini betul. Coba perhatikan betul-betul, ini penting. Ya, salat ibadah nomor 1. Salat adalah ibadah nomor 1. Jangan sampai kita nggak paham tentang salat. Maka berapa banyak orang yang sudah melaksanakan salat, tapi nggak paham dia apa yang sudah dibuatnya ini. Mulai dari takbir sampai dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ngerti dia. Yang dia baca apa? Mulai dari takbir, Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah, surat, ruku, Allahu Akbar, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu Akbar, sampailah kita salam. Paham nggak yang kita baca ini? Nggak paham kadang-kadang kita. Maka berapa banyak orang yang sholat, badannya di Bukit Rata, tapi jiwanya main-main raun-raun sampai ke Gunung Pandang, sampai ke Bukit Lawang, apalagi ibu-ibu kan main-main ke Bajak Ongkong, main-main ke apa BSM Binjai Mall, Medan sebagainya, jalan-jalan. Kenapa? Nggak paham, nggak paham. Ya, nggak paham. Ini maaf ya Pak, jangan marah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat betul-betul bahwa ini penting. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya di dalam sholat itu ada beberapa posisi yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Ada 4 Pak, coba perhatikan. Yang pertama posisi yang paling mustajab untuk kita berdoa dalam sholat adalah ketika kita qiyam, berdiri. Ini mustajab. Bahkan qiyam, berdiri, ini termasuk rukun, salah satu rukun dalam sholat. Nggak boleh orang yang mampu berdiri dalam sholat kemudian dia duduk. Nggak boleh, haram hukumnya, batal sholatnya. Rukun Pak. Di antara 13 rukun sholat, berdiri itu rukun. Nggak boleh duduk, kalau dia sanggup. Tapi kalau nggak sanggup dia berdiri, boleh duduk. Kan gitu fikihnya Pak. Itulah ruksah namanya. Apa namanya? Ruksah, keringanan. Tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, kok tidur ngorok lah dia. Ulang. Ibu-ibu kok bilang tidur? Berbaring, kan saya udah ngaji kita sini. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat. Nggak bisa isyarat, umumkan di corong masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang hamba Allah. Kenapa? Udah nggak bisa lagi dia sholat, hadis. Tugas dia untuk sholat sudah selesai. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita untuk paham betul. Yang pertama, posisi yang paling mustajab untuk berdoa, berdiri. Berdiri. Coba lihat. Di mana doanya? Di mana doa ketika kita berdiri? Yuk Pak, pelan-pelan. Di mana doanya? Bapak rata-rata yang hadir di sini, yang hadir, maaf saya tunjuk. Ada yang membaca iftitah itu dengan Allahu Akbar kabira. Betul ya? Baik. Ada yang baca inni wajjahtu wajhiya. Di sini nggak ada doanya. Di mana doanya coba? Ketika membaca surah Al-Fatihah, ada doanya di sini. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bentuk pujian. Coba lihat artinya. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini pujian. Maliki yaumiddin. Ini pujian yang menguasai hari pembalasan. Yang lain enggak bermaya, yang lain tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Yauma taffatu saqa bisaqa. Ketika nanti di padang mahsyar, semua berdiri di hadapan Allah, tidak ada yang duduk. Semua berdiri, kata Allah ini. Karena tidak ada yang istimewa nanti di hadapan Allah. Nggak ada tunjuk tangan. Ya Allah, dulu aku di atas dunia pernah jadi presiden, nggak laku. Ya Allah, dulu aku pernah di atas dunia menjadi maaf mungkin camat, nggak laku. Sibuk memikirkan nasib kita masing-masing nanti Pak. Berdiri nanti di hadapan Allah. Hari ini
Lutut beradu dengan lutut. Tapi nanti di padang mahsyar, Pak, minta maaf, betis beradu dengan betis. Yauma taffatu saq bisaq. Rapat, tidak ada yang berdiri nanti di hadapan Allah. Berapa lama? 1 menit, 2 menit, beratus tahun Pak berdiri, Pak. Jadi padang mahsyar jangan dianggap sepele. Di situ aja udah merasa diazab. Bahkan nanti di padang mahsyar itu ada orang yang menyatakan langsung di hadapan Allah, ya Allah, kalau beginilah hebatnya siksaan padang mahsyar, masukkan aja kami dalam neraka ya Allah. Jangan kau sidang-sidang lagi. Jangan kau sidang lagi ya Allah. Jangan, masukkan aja kami. Enggak sanggup kami lagi ya Allah. Begitulah Pak. Allah. Jadi jangan main-main. Bukan 1 bulan. 1 hari Pak, bandingan dunia waktu 1 hari di yaumil akhirah. Berapa Pak? 1000 tahun di dunia. Kata Nabi nih. 1 hari di yaumil akhirah 1000 tahun di dunia. Beratus tahun di padang mahsyar untuk menunggu pengadilan. Dari orang pertama, dari umat Nabi Adam alaihissalam diperiksa sampai nanti umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Pak. Allah. Berapa lama kita nunggunya Pak? Berapa lama kita nunggu sidang ini? Berapa lama coba? Saya maaf ya Pak. Saya pernah ngobrol sama kawan-kawan yang di lapas. Kami udah nggak sanggup lagi Pak Ustaz. Mau cepat-cepat di sidang aja lah Pak. Sidang aja lah. Nah, begitulah kita Pak. Sanggup. Kami di sidang aja terus Pak. Nggak usah lama-lama lah Pak. Nunggunya lama kali. Berbulan-bulan nunggunya Pak. Kami sidang di sidang aja udah. Sidang terus. Nunggu Pak. Lama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Maliki Yaumiddin, bentuk pujian. Baru yang keempat, apa itu? Ihdinas, apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini apa namanya? Pujian? Bukan. Apa ini? Pernyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan kita, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Baru masuk ayat selanjutnya. Ini baru doa. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang Bapak minta sama Allah? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana yang jalan yang lurus itu ya Allah? Yang anak kami selama ini berantakan ya Allah, bereskan ya Allah. Tolong ya Allah. Yang rumah tangga kami mungkin hari ini berantakan, luruskan ya Allah. Tidak sakinah mawaddah rahmah, tolong ya Allah. Yang mungkin rezeki kami sekarang kalang kabut ya Allah, mohon ya Allah, tunjukkan ya Allah. Yang mungkin barangkali macam-macam masalah kita ini, tolong tunjukkan ya Allah. Kita minta melalui ihdinas siratal, ini doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat ke atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin. Kan gitu Pak Imam. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu jalannya para nabi. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang mencintai kebenaran, yang rela dia menahankan lapar, rela dia mati kelaparan, yang penting mempertahankan kebenaran. Biarlah kami mati kelaparan Pak, biar kami mati kelaparan, yang penting kami mempertahankan kebenaran ini. Wasiddiqin wasyuhada, orang yang mati syahid itu mendapatkan nikmat, Allah berikan nikmat untuk mereka. Dalam salah satu kata Nabi, hebatnya mati syahid ini Pak, tidak merasakan sakitnya mati. Jadi yang kena bom di Palestina itu, tengok ada yang senyum, coba lihat di YouTube, senyum pasukan, senyum. Padahal kata Nabi seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kok bisa senyum dia? Karena yang ditengoknya surga, mana terasa sakit lagi. Falaula idza balaghatil khulqum, kalaulah nyawa sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dibukakan tirai raksasa, dibukakan. Nih tempatmu nanti kata Allah, jannah, surga. Mana terasa sakit lagi? Hebat Pak. Mana dalilnya Ustaz? Dulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika digosipkan dia berzina sama ibu angkatnya Julaiha, semua wanita Mesir itu diundang Julaiha ke rumahnya karena nggak terima difitnah. Kalian nggak tahu kalian macam mana Yusuf ini, enak kalian ngomong-ngomong, gitulah kira-kira. Datang. Bu, ayo masuk ke rumah, kita buat rujak. Ibu-ibu ini kalau cerita rujak kan ngeces ya. Ayo.
Kasih tisu, kasih mangga. Kasih tisu, kasih mangga. Kasih tisu, kasih mangga. Ini Quran yang cerita ini. Kasih tisu, kasih mangga. Buah lah ya. Kita anggap mangga aja lah. Udah dapat semua, udah. Udah dapat semua, udah leha. Nah, gitu juga leha kan pakai leha kan. Udah leha. Tisunya udah tajam, udah. Yuk kupas. Setelah mereka asik mengupas, disuruh turunlah Yusuf. Yusuf, saya mak, turun. Lewati mama. Jangan kau bercakap, jangan bicara, lewat aja, jalan. Jalan Nabi Yusuf nih Pak, di hadapan mama yang sedang motong buah. Kan Bapak tahu lah lanjutan ceritanya, apa yang terjadi. Ini pisau ini dibuah, Bu, yang awalnya dibuah, belok ke tangan, gitu, apa namanya, terterang. Rupanya Pak minta maaf ya, mama ini suka nengok orang ganteng bukan sekarang aja, dari dulu udah kayak gini penyakitnya. Penyakit nih Pak, mama nih, bukan yang di sini. Bapak jangan nih ibu kita, ini orang-orang hebat. Mama nih, tapi nggak semua ya. Penyakitnya suka nengok orang ganteng bukan sekarang aja. Dari zaman Nabi Yusuf tuh kayak gini, terterang dia. Ini belok Pak, terpotong tangannya. Luka kalau kena asam atau enggak benanah tuh Pak, sakit, tapi nggak terasa sakit. Kenapa Ustaz? Karena melihat keindahan. Indah luar biasa, hebat Nabi ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, ini bukan orang, ini malaikat nih. Kata Juleha, itulah kalian. Kalian nggak satu rumah, aku yang satu rumah, kata Juleha. Aku yang satu rumah. Aku yang satu rumah. Mana sanggup aku, kata Juleha. Tengok, kalian yang baru sekali nengok aja udah. Tengok, itu baru nengok Nabi Yusuf. Apalagi nengok surga. Allah. Makanya berapa banyak orang yang mau meninggal Pak, senyum ya Allah, senyum. Jadi berdiri. Dalilnya mana? Dalilnya mana Ustaz? Baca nanti Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'idu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Wasta'in, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Ista'in. Ya, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Berdiri di hadapan Allah. Doa mustajab. Ya, apalagi bapak-bapak yang membaca doa dengan, maaf ya Pak, membaca doa dengan dimulai dengan Allahumma ba'id. Ada yang baca Allahumma ba'id sini? Allahumma ba'id, Bapak ada? Ya, Bapak. Allahumma ba'id baini wa bainal min khotaya kama yunakkat thawbul abyadu minad danas. Yang terakhir Allahumma ghsilni, kan gitu Bu, bil ma'i wassalji wal barad. Ini jangan dianggap salah. Yang Bapak baca Allahu Akbar kabir itu betul. Ada dalilnya. Bacaan iftitah ini enggak satu, ada 7 Pak, banyak. Bapak mau pilih yang mana? Saya Allahu Akbar kabir. Silakan. Tapi jangan salahkan yang baca Allahumma ba'id, karena ini juga dalilnya ada. Ini juga doa. Allahumma ba'id. Ya Allah, jauhkan dosaku bil masyriqil wal maghrib, dosaku itu sejauh timur dan barat. Yang terakhir yang lebih hebat, ya Allah, Allahumma ghsilni bil ma'i, ya Allah sucikan aku bil ma'i dengan air, wassalji dengan salju, wal barat dengan embun. Allahu akbar. Doa. Yang kedua, kapan mustajabnya doa ini? Tadi berdiri, ya, berdiri. Yang kedua, kapan waktu gerakan salat ini mustajab untuk berdoa? Ketika ruku. Allahu akbar. Waktu ruku ini mustajab untuk berdoa. Yang kita baca apa biasanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada satu dari lagi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini juga betul. Ada satu lagi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikat waruh. Ini juga ada. Ada yang baca lagi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Jadi enggak satu bacaan ruku ini. Enggak satu macam. Enggak subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu banyak. Begitulah hebatnya fikih nih Pak. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semakin banyak kita mengaji, semakin tak mau kita menyalahkan orang. Kenapa Ustaz? Yang Bapak baca betul. Yang Bapak baca betul. Tinggal lagi istiqomah. Silakan. Kalau Ustadz ada yang nanya, Ustadz baca yang mana? Saya baca yang terakhir. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Yang Bapak baca tadi cuma searah. Bapak cuma memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa minta untuk kita. Tapi yang keempat hebat. Udah kita puji Allah, kita minta ampunkan dosa kita. Allahumma firli. Bukan saya katakan yang pertama nggak bagus. Silakan, betul. Sekali-sekali saya juga baca ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh, silakan. Tapi ketika ruku, ini posisi yang paling luar biasa untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kapan itu? Sujud. Waktu sujud. Ini lebih hebat lagi. Kenapa Ustaz? Inilah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Wa huwa sajid aqrabu, yang paling akrab, yang paling dekat posisi seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid. Ketika dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak di sini Ibu yang mau sujud di hadapan saya? Enggak mau. Ini bukan perkara sepele Pak, sujud nih. Apa namanya? Iblis. Macam mana hebatnya ilmu iblis ini? Ibadahnya luar biasa. Tapi ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, sujudnya nggak main-main ini. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis menolak. Tidak. Nggak pantas kami yang senior sujud dengan junior. Perkara dari mana ini? Mana hukumnya? Itulah kira-kira. Masa senior sujud sama junior? Itulah kira-kira. Padahal yang disuruh sujud iblis kepada Adam bukan untuk menyembah, takzim. Karena betapa hebatnya Adam ini. Sampai semua jenis-jenis tumbuhan di atas dunia paham dia. Oh, Adam. Tapi iblis nggak mau sujud. Maka perkara sujud ini luar biasa Pak. Lihat, ya, nggak main-main. Yang kita anggap mulia nih kepala, kita letakkan di atas lantai yang dipijak-pijak orang. Bapak kalau main-main pukul tangan, oke. Pukul bahu, oke. Pukul paha, silakan. Pukul badan, oke. Pukullah kepala sekali-sekali. Pukul kepala. Oh, macam-macam loh. Kena fitrah nih. Dulu kan gitu kan. Kena fitrah nih. Oh, kena fitrah nih. Padahal nggak pernah bayar fitrah, asyik nerimanya. Kena fitrahnya. Nggak pernah dia bayar fitrahnya, asyik nerima ya. Sama macam ini, macam apa namanya? Macam kurban ya kan. Asyik terima kupon ya. Asyik terima kupon ya. Apa dia bilang sama anaknya? Kau jam 4 sore jangan kemana-mana kau. Jangan main bola kau hari ini. Kenapa? Nanti Wak Daud lewat sini. Nanti bagi kupon. Nggak dapat, habis lah kita. La ilaha illallah. Tiap tahun. Asyik terima kupon. Padahal mampu dia kurban sebenarnya. Inilah kan penyakit kita kadang-kadang. Udah enak. Udah keenaan lah. Jadi Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Mana dalilnya? Surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tengok kata Allah, kalau kalian mau tahu yang mana yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarahum ruk'an sujada. Mereka ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Ruk'an sujada, sujud. Ini posisi yang paling dekat. Makanya waktu sujud, apalagi sujud terakhir, lamakan Pak. Minta sama Allah, sujud terakhir. Allahumma rzuqni husnul khotimah. Banyak kan Allahumma rzuqni husnul khotimah. Ya Allah, berikan aku rezeki husnul khotimah. Sujud terakhir, lamakan Pak. Allahu Akbar. Tapi kalau jadi imam sholat yang lama-lama kali, ngamuk jamaah di belakang. Ini Pak Imam cuma jangan lama-lama kali. Nah, tadi udah paten ya. Pak Imam kita udah paten nih, mantap. Dia tahu di belakang banyak nenek-nenek, mama-mama yang muslonjor, ya tahu dia yang mana yang asam urat, udah paham. Imam kita udah luar biasa nih. Nah, kadang-kadang ada yang nggak paham. Dibantinya surah Al-Baqarah, 20 ayat, terentang terungkup kita di belakang nunggak. Nah, nggak boleh juga. Yang terakhir kapan itu? Ya, kapan waktu sholat doa mustajab? Pak, ketika mau salam. Innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Kata Nabi jangan salam dulu. Minta kepada Allah 4 permintaan. 4 permintaan. Allah, ini hadis sahih Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masiihid dajjal. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan enggak dibaca ini.
Minta kepada Allah 4 perlindungan sebelum salam. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Baru kita salam. Ini artinya luar biasa. Ya Allah, hindarkan kami dari, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah ketika kami hidup dan setelah kami mati. Ada orang, Pak, yang ketika dia hidup diceritakan kejelekannya, sampai dia mati pun orang tetap ceritakan kejelekannya. Ada nggak? Ini kita jangan. Makanya orang yang udah meninggal nih, Pak, jangan ceritakan kejelekan. Tapi nggak pantas kami ceritakan baiknya. Nggak ada baiknya, Pak Ustaz. Preman besar, tukang zina, tukang minum, tukang bunuh. Sehebat-hebatnya preman dia, pasti dia punya kebaikan. Mungkin dia pernah rewang di rumah kita, nyuci piring di belakang. Mungkin. Walaupun tidur aja kerja mungkin kan. Tapi dia pernah datang nolong-nolong lap-lap piring mungkin. Ini juga kebaikan bagi kita. Ya kan, Pak? Maka ingat kebaikannya, insya Allah. Ya, udah habis ya. Habis ya. 5 menit lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 gerakan dalam sholat yang ketika kita berdoa, doa kita mustajab. Jangan disia-siakan ini. Karena Bapak sholat, saya tengok Bapak sholat, semua sholat, alhamdulillah. Ibu-ibu luar biasa. Istiqomah, hebat. Tapi jangan lepaskan peluangnya. Terutama dalam gerakan-gerakan yang lain. Duduk di antara 2 sujud. Rabbir filli warhamni wajburni. Ayo, warfa warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Berapa, Pak? Berapa? 9. 8. Allah Rabbir filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Udah hafal artinya nih? Rabbir filli, ampunkan dosaku, warhamni, sayangi aku, wajburni, apa tuh? Hah? Wajburni. Ada kemarin ibu-ibu, wajburni berarti masuk sungai lah, jebur. Ya Allah, astagfirullah. Kok jebur? Wajburni, apa itu? Tutupilah kekuranganku. Kita punya aib, Pak Datuk punya aib, saya punya aib, Pak Imam punya aib, dan Allah tutup aib kita. Kita penuh kekurangan, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang bersih. Inilah kita ini. Maka tutupkan kekurangan. Wajburni, warfa'ni, angkatkan derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki. Warfa'ni warzuqni, wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini apa? Wa'afini apa? Hah? Berikan aku kesehatan. Wa'fa'ni, maafkan salahku ya Allah. Udah cukup nih, 8 udah selesai. Kalau 88 dikasih sama Allah, dah hebat selesai. Saya rasa di saya yang dapat kami sampaikan, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau tanya 1 orang? Silakan. Habis. Ya, alhamdulillah nggak ada yang nanya nih, alhamdulillah. Pak Datuk nanya aja dia. Ya, silakan. Jangan lama-lama, Pak. Silakan. Ya. Apa tuh? Ya. Ya. Ya, tumak ninah ini tenang. Jadi bangkit dari sujud ada 2 macam, Pak. Lihat Pak, bangkit dari sujud. Pertama, langsung duduk sebentar. Dia harus duduk dulu. Ya, cara bangunnya ada yang dalam hadis Nabi mengepalkan tangan. Lihat. Nah, kemudian menolak. Itu model pertama. Model kedua ya, mengangkat biasa, kemudian ini tolak. Model kedua, dua-dua betul. Jadi yang pertama menolak dengan kedua tangan ini, mengepalkan, menolak dia, Pak. Ya, apakah itu tumak nina? Ya, semua sholat harus ada tumak nina. Mau duduk di antara 2 sujud, mau bangkit dan sebagainya, mau rukuk, mau sujud, wajib ada tumak nina. Apa tumak nina ini? Apa ini? Tumak nina apa? Diam sejenak. Sejenaknya berapa menit? Berapa detik? Tumak ninah ini tenang. Jawabannya itu aja, tenang. Gak boleh buru-buru. Makanya sholat gak boleh buru-buru. Gak boleh sholat, kata Nabi, jangan sholat seperti ayam mematuk. Ketak-ketuk. Yang di pesantren Jawa Timur apa itu?
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Allah. Ibu kalau kayak gini ada di kampung kita, ibu mau ikut nggak kira-kira? Kalau saya nggak bisa ikut saya. Habis sholat nunggak waktu. Yang paling ikut anak-anak muda lah, anak-anak muda. Oh hebat nih. Kalau bapak-bapak macam kita pak, yang lututnya mulai goyang-goyang gini, nggak bisa. Allah, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak sanggup kita pak. Ah, ya pak ya. Jadi tumak nina tenang. Jangan sholat seperti ayam mematuk, nggak boleh pak. Jadi harus tumak nina tenang. Allah Akbar. Jangan pun terlalu lama kali. Nah, lama-lama itu nggak boleh juga. Sedang-sedang. Ya, saya rasa ini saja barangkali. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya untuk kita bersama. Tetap ngaji pak, jangan berhenti. Ini bapak dari Sungai Liput nih. Beliau, iya pak, dari Sungai Liput ya. Masya Allah, jauh. Banyak pahala beliau. Saya pikir saya yang paling jauh. Ada yang lebih jauh lagi beliau. Ya Allah luar biasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita dicatat pahala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan pengajian kita malam ini, ya, kuburan mak dan ayah kita akan dilapangkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah, dan jadikan kuburnya disinari dengan cahaya surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.